Kemudian selawat dan salam juga tidak pernah bosan-bosannya kita terus-menerus membacakan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, para ibu-ibu majelis wirid Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama yang sudah hadir pada sore ini, berada di kediaman beliau. Yang kami hormati para majelis ibu-ibu wirid Yasin. Alhamdulillah, sampai detik ini masih berjalan, masih bersama-sama, terus kita menjaga kekompakan demi bersama dan bersatunya esok saat yaumil kiamah. Sebagaimana kita hari ini bersama duduk, bersama rapat, semoga esok saat yaumil kiamah juga kita saling bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah. Kalau hari ini kita masih bersama, masih kuat untuk menjalin sebuah ukhuwah kebaikan, maka esok juga Allah akan membangkitkan kita. Bagaimana kekompakan kita hari ini, bagaimana bersatu kita hari ini, bagaimana kebersamaan kita hari ini, besok juga Allah akan mengumpulkan kita dalam sebuah tempat, yang mana tempat itu akan mudah mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kan itu yang kita harapkan, kan? Jadi pada sore ini sebenarnya ini panggilan mendadak, ya Tengku. Ini panggilan mendadak, jadi kami pun berdirinya mendadak. Nah, ya, panggilan mendadak, berdirinya pun mendadak. Ini para ibu-ibu majelis wirid Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini ada kesannya tidak baik, ada kesannya mungkin yang tidak bisa dipahami. Nah, ini mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Nah, kan? Mungkin apa yang kita sampaikan ini juga nggak lama, paling 5 menit kita dah selesai. Sepakat kan? 5 menit kan udah selesai nih. Lebihkan 1 menit. Kita insya Allah ya. Nah, di sini kami akan hanya mengisi pengantar saja, membuat pengantar ya. Nanti ibu-ibu sekalian silahkan yang mau bertanya, nanti yang akan menjawab guru kita bersama. Ya kan? Nah, kami hanya membuka jalan aja nih. Ya, jadi boleh bertanya nanti. Nah, nanti yang mungkin nanti kita serahkan sama guru kita. Hadirin majelis ibu-ibu wirid Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya, sebagaimana para alim ulama juga menyatakan hal yang serupa, yang bahwa apabila kita itu membuat perkumpulan, satu perkumpulan yang baik, yang mana dalam perkumpulan itu kita bacakan kalam Allah, kita bacakan asma Allah, kita bacakan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis ini akan memberikan rahmat kepada 20 tempat kemaksiatan. Itu Masya Allah sekali, luar biasa sekali. Kalau sampai hari ini ibu-ibu masih bertahan, masih menjaga kekompakan, ini seminggu sekali atau setiap hari? Seminggu sekali masih ada wirid Yasin, selalu digerakkan seperti ini. Sungguh ini amalan yang sangat luar biasa. Kenapa amalan yang sangat luar biasa?
apabila seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, yang bahwa satu majelis kebaikan itu Allah akan membagi rahmat kepada beberapa tempat maksiat yang lain. Maka sangat luar biasa sekali. Nah, maka kalau bahasa-bahasa para ulama, apabila ada majelis, ada kebaikan, ada perkumpulan orang-orang yang baik, itu adalah bentengnya bencana. Itu bentengnya bencana. Coba kita bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di desa kita, di dalam satu tempat itu tidak ada perkumpulan yang baik. Coba kita bayangkan. Tidak ada perkumpulan yang baik. Tidak ada wirid yasin, tidak ada majelis taklim. Hampanya sebuah desa itu. Hampa sebuah desa itu. Di sini terjadi percekcokan, di sana terjadi berantem, di sini terjadi permusuhan, di mana-mana terjadi kejelekan dan keburukan. Kenapa? Tidak ada benteng. Maka rumah pengajian, tempat pengajian, ada TPA, ada wirid yasin, itu adalah benteng musibah. Kenapa benteng musibah? Allah sudah katakan, di mana dibacakan ayat Allah, maka disitulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita bacakan ayat Allah itu, di situ akan turun rahmat Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau ziarah kubur orang tua kita, lebih baik langsung kita bacakan di hadapan kubur mak sama ayah kita, daripada kita bacakan di rumah. Kenapa? Seperti yang Nabi katakan tadi, di mana ayat itu dibacakan, maka disitulah turun rahmatnya. Nah, kalau kita bacakan di sini, maka hanya di sini turun rahmat. Pahalanya hanya nyampe ke sama yang kita niatkan. Rahmatnya nggak dapat. Nah, rahmatnya nggak dapat, pahalanya nyampe. Maka kalau kita bacakan ayat Al-Qur'annya di situ, maka disitulah turun rahmatnya, pahalanya pun dia dapat. Nah, hadirin para majelis, ibu-ibu wirid yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal itu, terus jalin, terus jaga kekompakan, kebaikan perkumpulan ini, agar desa kita ini, agar kampung kita ini betul-betul menjadi benteng musibah, benteng keburukan, benteng kejahatan, agar semuanya dapat terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah. Ada satu kisah. Saat Nabi Musa sudah beberapa bulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya. Beberapa bulan Allah tidak menurunkan hujan. Saat Nabi Musa minta hujan kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, saya tidak akan menurunkan hujan sebelum hambamu itu bertobat kepadaku. Nah, ya kan? Nabi Musa meminta hujan kepada Allah, Allah tidak akan turunkan hujan kalau hamba itu belum bertobat kepada Allah. Nah, maka Allah tunjukkan siapa orangnya, di mana dia tinggal, siapa namanya. Dipanggil oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalau engkau tidak bertaubat, Allah tidak akan turunkan hujan. Maka di saat seseorang itu sudah bertobat, langsung Allah turunkan hujan. Artinya apa? Orang yang ada di desa, orang yang ada di sebuah tempat, apabila ada kemaksiatan, apabila ada kejahatan, apabila ada keburukan,
di situ Allah akan turunkan bala. Maka dengan adanya majelis kita ini, dengan adanya wirid yasin mingguan, dengan adanya tempat pengajian TPA, majelis pengajian orang tua, itu salah satu sebagai bentengnya untuk menutupi kejahatan yang lain. Kalau seandainya bayangkan itu tidak ada perkumpulan baik, bagaimana hampanya sebuah perdesaan. Maka di sini kita harus layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk terus melakukan kebaikan, melakukan perkumpulan perwiridan yasin ini. Semoga bisa langgeng sampai hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Namun di balik itu juga, perkumpulan ini sudah diridhoi oleh Allah. Tapi yang harus kita perbaiki adalah, karena kata Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca ayat-ayat Allah, siapa saja yang melantunkan kalam-kalam Allah, kalau dia tidak memahami benar cara membacanya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan melaknat dia. Nah, di sini kita berbahaya. Bagaimana cara kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Tuh. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, salah apa betul? Hah? Salah kan? Kita perbaiki kalau salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar apa salah? Salah tuh. Kalau ada begitu kita perbaiki. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar apa benar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar apa benar? Salah kan? Itu kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu apa artinya itu? Akan bulan dan matahari akan saya sembah. Berbahaya apa tidak? Berbahaya sekali. Kita siapa yang kita sembah? Allah. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah kita tekan i-nya. Tuh. Harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru Allah kita sembah. Kalau tidak kita tekan i-nya, berarti matahari kita sembah. Bahaya apa tidak? Bahaya sekali. Maka agar di samping perkumpulan kita yang sudah diridhoi oleh Allah, agar maunya apa yang kita baca ini juga Allah memberikan keridhoannya. Qul huwallahu ahad. Dibaca Qul huwallahu ahad. Benar apa salah? Salah. Kalau kita baca kul, apa arti kul? Belin, kul kan belin. Apa arti kul itu kan belin, besar tuh, ya kan? Ya kan? Benar kan? Arti kul besar artinya tuh. Kalau kita baca kul, itu apa artinya itu? Kita makan Tuhan. Kalau kita baca kul, itu artinya makan olehmu akan Muhammad. Kita suruh Nabi Muhammad itu makan Tuhan. Padahal seharusnya apa artinya? Kul tuh, qaf. Seharusnya artinya apa? Katakan olehmu, hai Muhammad, dianya Allah itu Tuhan yang esa. Makanya apa? Di dalam sembahyang itu, nah, kan ada rukun sholat. Berapa rukun sholat? Ada 17. Benar apa salah 17? Salah.
Ada 13 boleh, ada 17 boleh, ada 18 boleh. Ya nggak boleh, bilangnya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Ya kan? Maka Rasul sudah menyampaikan kepada kita, man amala bila ilmin bahwa mardudun. Siapa beribadah tidak pakai ilmu, ibadahnya nggak diterima. Ya kan? Siapa yang beribadah, kata Rasulullah, man amana bila ilmin. Siapa beribadah tanpa ilmu, ilmu amalnya tidak diterima. Berapa syarat sholat, bagaimana pemahamannya, berapa rukun sholat, bagaimana pemahamannya. Salah satu rukun sholat terbagi 3 kan. 1 rukun qauli, 2 rukun fi'li, 3 rukun qalbi. Bagaimana cara mempraktekkan rukun qauli itu? Bagaimana cara melakukan rukun fi'li itu? Bagaimana cara melakukan rukun qalbi itu? Maka kalau ini tidak kita mengerti, sehingga kita sholat, kata orang alas, sholat tak tupe. Apa sholat tupe? Sholat galak, sholat iepe. Ujung-ujungnya apa? Maaf cakapnya tridah lah. Apa ya ini? Apa namanya ini? Bukan suyawa. Nampak apa nih? Kemalan belakangnya nampak. Kenapa sholat tak tupe? Sholat galak, sholat iepe. Kita tegur dia marah. Wah, kok sok-sok soleh kali. Ya, kan gitu. Bapak Ibu gak ada bapaknya, ada bapak 1 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi agar bacaan kita, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita perbaiki cara ibadah kita. Kita perbaiki bacaan kita. Kita perbaiki di mana yang salah, di mana yang keliru. Tidak mungkin sudah sampai kita mati tidak ada perubahan ibadah kita. Apa yang akan kita berikan alasan kepada Allah? Wahai Polan, umurmu engkau meninggal 80 tahun. Kenapa cara takbir pun belum benar? Apa kita jawab? Apa kita berikan jawaban kepada Allah? Tuh. Sibuk aku ya Allah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus kebun, ngurus mobil, ngurus ini, ngurus itu. Nggak ada alasan. Wahai Polan, umurmu 70 tahun engkau meninggal. Kenapa Al-Fatihah pun belum benar? Apa alasan kita? Apa alasan kita? Apa jawaban yang kita berikan kepada Allah? Allah berikan kepada kita, wahai Polan, kesehatan aku berikan padamu, kekayaan aku berikan padamu, rezeki aku berikan padamu, kemudahan aku berikan padamu. Kenapa engkau lalai dengan semua itu? Apa jawaban yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu, selagi Allah memberikan kesehatan kepada kita itu, selagi Allah memberikan kemudahan kepada kita, perbaiki di mana kekeliruan ibadah kita sebelum kita habis masa limit kehidupan. Maka tidak ada kata-kata terlambat. Semasa Allah memberikan kesehatan, kemampuan, tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Ada satu cerita. Cerita ini kisah nyata. Kita jam berapa? Jam 5 lewat. Ya? Saya ada waktu Jangan tengok jam. Ini dulu diceritakan. Nah, ada satu cerita. Ini di daerah Syria, Syam, Suriah. Ada seorang penggali kubur tuh. Ya. Seorang penggali kubur, orangnya kalau penggali kubur pasti udah tua. Nggak mungkin anak-anak. Jadi, beliau ini menggali kubur orang miskin tuh. Kalau orang miskin biasanya kalau diantarkan ke kubur kan nggak rame orangnya itu. Hanya beberapa orang saja.
Jadi karena ndak orang cukup orang mengantarkan ke dalam kubur, akhirnya dia turun ke bawah. Di saat dia letakkan itu mayit di di liang lahatnya, maka dia melihat cahaya yang keluar dari liang lahat. Akhirnya dia pingsan. Tidak mampu membayangkan melihat bagaimana cahaya itu bisa keluar. Dia pingsan. Akhirnya selesai. Pada kali kedua masih orang yang sama. Adik kakaknya yang meninggal, masih dia tukang penggali kuburnya. Nah, masih dia yang mengantarkan ke liang lahat. Masih persis sama. Dilihat kembali cahaya itu keluar dari liang lahatnya. Dia tidak pingsan lagi karena dah biasa melihat itu. Dia bertanya kepada ibunya, betulkah ini anakmu? Betul. Yang dulu itu juga anak saya. Yang ini abangnya, yang dulu itu adiknya. Yang adiknya itu dia itu mengaji dan abangnya ini tukang membelanjai. Maka dia heran dan terkejut. Rupanya amalan belajar dan membelanjai orang belajar itu luar biasa. Dia melihat dengan nyata tuh. Orang yang udah tua renta, karena dia langsung melihat kejadian itu, yang bahwa keluar cahaya dari liang lahatnya, dia tanya sama ibunya, apa amalan anaknya? Rupanya hanya mengaji. Nah, dari itulah kakek-kakek ini sadar. Sehingga dia meninggalkan pekerjaannya sebagai penggali kubur, dia pergi belajar. Kenapa? Kelebihan lu belajar rupanya luar biasa. Sehingga salah satu kata Nabi, siapa yang meninggal dalam keadaan belajar, maka dia dapat pahala syahid. Luar biasa. Maka tidak ada kata terlambat sebelum Allah mengakhiri kehidupan kita. Maka oleh karena itu, di mana kira-kira ada ibadah kita itu yang belum sesuai, belum pas, masih ada kekeliruan tuh, maka harus kita ubah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Nah, pertanyaannya, kalau sembahyang kita tidak benar bagaimana? Sering kita selalu menggerakkan tangan. Allah. Apa arti daripada kita gerakkan tangan? Nah, apa artinya kita gerakkan tangan? Itu apa kita naikkan tangan nih? Padahal kalau nggak naik pun nggak apa-apa nih kan? Allahu Akbar aja tuh. Kenapa harus kita naikkan tangan kita? Maka disinilah benar-benar kita menghambakan diri kepada Allah. Coba kalau orang ketangkap, bagaimana dia itu? Kalau menyerah bagaimana dia? Kan begini. Artinya dia menyerah. Kita pun kalau udah begini, kita serahkan sama Allah. Tinggal coklat, tinggal kebun, tinggal jagung, tinggal suami, tinggal anak, tinggal pekerjaan. Tidak ada lagi. Habis kita serahkan. Allah. Ini habis kita serahkan sama Allah. Berarti begitu bar, tidak ada lagi teringat apapun selain Allah. Nah, maka hikmah daripada ibadah ini begitu luar biasa. Maka agar ada perbaikan ibadah kita ini, coba kita introspeksi diri ibu-ibu sekalian. Sampai hari ini nyaman enggak kita ibadah? Umur kita sudah segini, sudah ada enggak perbaikan ibadah kita? Sudah ada enggak khusyuk ibadah kita? Karena orang sholat itu kalau tidak khusyuk sama seperti orang enggak punya kepala. Coba kita bayangkan, orang hidup tapi enggak punya kepala. Bisa kita bayangkan orang hidup enggak punya kepala? Apa gunanya hidup? Hidup enggak punya kepala, apa gunanya hidup?
Begitulah solat tak punya khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita belum paham apa yang kita solatkan? Para ibu-ibu majelis wirid Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa kata beliau? Setelah ibadah yang paling baik, setelah ibadah wajib yang paling baik adalah menuntut ilmu. Karena Rasulullah katakan tuh, man salaka tarikan. Tadi Ustaz ya? Man salaka tarikan itu kan? Apa sambungan Ustaz itu? Ilal jannah ujungnya. Man salaka tarikan, siapa yang menempuh satu perjalanan, yaitu perjalanan ilmu, sama dengan dia sedang menempuh ke jalan surga tuh. Siapa nggak mau itu kita sedang menempuh jalan surga? Maka sangat luar biasa sekali. Nah, hadirin para ibu wirid Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita bersama. Nah, kami padai dulu sampai di sini saja, ya. Bertanya Pak. Ya, boleh. Sebenarnya saya bertanya sama ini yang mana sebenarnya? Perempuan Ya. di mana? Apa ini seperti laki? Sebenarnya ini sejajar dengan apa ini? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i, perbedaan laki-laki dengan perempuan itu hanya ketika ruku dan sujud. Selainnya itu sama. Mana sama? Sebagaimana laki pun begini, perempuan pun begini. Nah, laki pun begini, perempuan pun begini. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan, tapi pendapatnya sangat lemah. Maaf cakapnya, kalau perempuan itu disuruh, maaf cakap di susu. Nah, begini. Tapi ini pendapatnya lemah. Menurut mayoritas ulama, laki perempuan tidak ada beda. Nah, begini. Ini kita di atas telinga, ibu jari kita di bawah telinga. Nah, sejajar dengan bahu. Tidak begini. Allah. Itu olahraga. Kalau gini olahraga. Enggak begini tuh. Sejajar dengan bahu ya. Allahu Akbar. Dan jangan ditegakkan. Harus jari kita lembekkan mengarah kiblat. Dan juga jangan gini. Ini takut orang, kita cakar gitu. Allah, itu hilang takut orang. Nah, jangan gini. Nah, lembutkan aja, ginikan aja, biasa. Renggang jangan rapat, renggangan aja biasa. Nah, artinya apa? Bukan hanya muka kita aja menghadap kiblat, tapi jari jemari juga menghadap kepada Allah. Nah, jadi nggak ada beda, ya. Yang bedanya cuma saat ruku. Kalau laki-laki disuruh renggangkan, kalau perempuan disuruh rapatkan. Dan untuk apa? Mak cakapnya tuh. Karena perempuan tuh ada lebih anggota badannya. Laki-laki tidak ada. Sujud juga begitu. Karena perempuan ada lebih organ tubuhnya, disuruh kicupkan. Kalau laki-laki disuruh renggangkan. Nah, itu cuma beda ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham Bu ya? Nah, ada lagi? Ada bertanya? Ini lagi Pak, saya Ya. kalau kita tidak bisa berdiri acaknya seperti aku ini lah, baru 2 minggu. Barulah kemarin sama hari ini aku berdiri. Ya. Kalau yang 2 minggu itu datangan saya, dia apa Honda. Ya. Nah, pasal kepala saya ini tidak tahu Ya. pakai jilbabnya. Ah. Tapi ini saya jalan ke atas ini jalan. Jadi jalan dia dari sini ke bawah sana. Kenapa harus dipotong begini? Tapi Ya. entah kenapa kepala punya, tidak tahu. Tapi dari situ lebih apa lagi Pak?
niat bersilam yang membuat tambah berkah supaya dapat. Ya. Ada sesuatu yang apa? Kita pikirkan Bapak. Yang buat hari ini ke kebun pun bisa beres, ikut diri pun bisa beres, jalan pun bisa beres. Alhamdulillah. Ya, ada hikmahnya. Ya. Jadi, Ingat tadi diri kita di mana? Hmm. Ada ustaz dari mana? Di mana ustaznya berarti tanya dulu. Jadi ini lagi satu lagi Pak. ya. Anak saya yang satu ini yang bongsu ini. Hmm. Yang bongsu ini. Apa aku bilang sama dia? Ayo, mana tahu nanti pendek umur mama biar ada menyolatkan, ada mengajarkan mama. Oh, mama sangka saya enak ini. Gini Pak, bukan saya enak ini Mak. Hmm. Jadi orang gila yang sholat yang apa ini ya, bukan enak ini rupanya. Mana ada orang sholat gini-gini. Gininya, ini. Karena kan itu pun kecepatan itu bilang. Jadi selalu kami Pak bertengkar. Kami kerjanya yang sabar. Maksudnya sholat cepat ini. Kerjanya yang ada di rumah pun musnah semua. Tapi walaupun kayak gitu Pak, saya tidak berputus asa. Selalu ada rezeki dikasih. Misalnya nanti aku pergi Bu, ini. Masih minta dipendekkan lagi. Iya. Kayak mana gini dah. Kayak mana doa biar bisa meluluhkan hati anakku ini. Biar bisa Ada jalannya di karena waktu kita singkat. Pak Ustaz gimana doanya biar luluh hati anakku ini biar bisa menghadapnya. Ya, jadi kita tangkap pertama lah dulu. Masa terus tangkap kedua. Jadi Bapak, masa aku bilang sama dia, Mama teruskan aja. Aku Bapak aja kedua saya. Keluarkan bapakmu, walaupun dari rumah. Karena payah kita itu ke sana kan dari rumah. Kalau saya bilang bapak tadi, harus ke sana biar tambah bagus. Jadi kalau ini yang satu ini payah untuk. Jadi macam mana caranya? Ada doanya bapak kami itu apa sama dia India. Tolong Pak. Anaknya udah besar. Oh, bukan besar lagi, udah bercucu. Udah cucu. Tapi jiwanya kayak orang belajar. Jadi Allah berikan kemuliaan seorang ibu. Kenapa? Allah berikan kemuliaan seorang ibu. Allah berikan kelebihan seorang ibu. Apa kelebihan seorang ibu? Seorang ibu dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Maka walau bagaimanapun kita jangan pernah putus asa meminta kepada Allah. Ada satu cerita itu yang disebutkan dalam kitab akhlak. Ada seorang ayah persis seperti ibu kisahnya itu. Anaknya nakal, anaknya bandel, anak yang paling tua yang dia ceritakan dalam kitab itu. Namun seorang ayah ini tidak pernah luput terus untuk mendoakan kepada Allah. Karena kita tidak mampu mengubah ulah manusia. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu mengubah ulah manusia. Yang hanya mampu adalah Allah. Berarti kita minta kepada Allah. Nah, seorang bapak ini terus dia minta kepada Allah hingga akhir ayatnya. Maka di saat meninggal, langsunglah Allah ijabah doanya, anak ini betul-betul jadi orang soleh. Sehingga dia menjadi tulang punggung bagi semua adik-adiknya. Maka kekuatan ayah dan ibu itu adalah hanya di doa. Kita minta doanya, Allahumma ja'al waladana solihan. Oh, enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Alas, pakai bahasa Supiro, pakai bahasa apapun boleh. Ya Allah, jadikanlah anakku ini yang soleh. Itu kalau anak kita masih anak-anak, itu ada doanya khusus. Nah, kalau masih anak-anak, itu ada doanya khusus itu. Nah, dibacakan tuh. Jadi kalau untuk bapak-bapak tidak bisa. Udah lewat. Nanti kalau kita pegang dia marah. Dia pikir mau kita bunuh. Bisa. Untuk anak-anak gimana?
Ya. Jadi kalau gitu pun Pak bolehlah kasih sama orang ini kan masih banyak anak-anak. Boleh. Nah, nanti ada fotokopinya nanti saya kasihkan nanti sama Iya. Ustaz. Sekarang Saya kan kasih. kita mau mengajar anak yang Ya. yang ngajar yang bawahan ini lah mau Ucapkan kita hadiah. ajar. Nah. Masih ada di Biar sama kita Biar mau ngaji, biar mau sholat. biar sholat dan mau ngaji. Udah di luar. Udah di udah hilang dari HP saya nih. Nanti coba saya kasih sama tentunya. Saya simpan. Jadi kalau kita bacakan itu, insya Allah Allah dibaca setelah anaknya tidur. Waktu tidur, pegang kepalanya, diusap-usap ya. Insya Allah itu akan jadi anak yang soleh. Nanti saya kasihkan sama tentu ini bisa ambil di sini. Ya. Ibu tadi apa pertanyaannya? Nanya apa? Bacakan sekali masuk di doa. Enggak ya, kan ada Lupa saya simpan di sini, udah hilang. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Ya. Yang mana tadi Ustaz ada mengatakan apabila kita baca Al-Quran di rumah yang kita hadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, cuma pahalanya dapat, sedangkan Rahmatnya enggak ada. Jadi yang saya tanyakan, yang mana yang dikatakan rahmat dan yang mana yang dikatakan pahala? Pahala. Mudah, kan? Jadi kalau dalam istilah Arabnya sawab. Kalau pahala itu sawab. Kalau rahmat itu Allah berikan kenyamanan, Allah berikan ketentraman, Allah berikan ketenangan. Itu rahmat. Kalau pahala, bisa begini nih. Ini kita kirim pahala. Kita baca Al-Fatihah. Kita kirim pahala untuk orang yang sudah mendahului kita. Berarti hanya pahala itu bertahan untuk dia sebentar tuh. Allah tidak menyiksa dia, hanya berapa yang kita kirim. Berapa yang kita kirim. Maka ada satu amalan kita baca itu surat Qul itu namanya kita bebaskan orang tua kita dari api neraka. Baca Qul kalau tidak salah berapa 7.000 berapa kemarin lupa saya 1.000 kali. Baca Qul itu 1.000 kali, maka orang tua kita itu akan terbebaskan dari api neraka. Itu namanya pahala. Pahala itu kalau bahasa kita kasih duit, ya kan? Kalau kasih duit itu kan bisa untuk menghilangkan kelaparan. Nah, tapi kalau rahmat ini Allah berikan kenyamanan, ketentraman. Saya kita baca Quran di sini. Ini rumah ini akan Allah turunkan rahmat. Apa rahmat? Tidak ada perkelahian, tidak ada keburukan. Kalau orang mau masuk jahat nggak jadi. Nah itu rahmat. Berarti rahmat untuk orang masih hidup, pahala Bisa jadi untuk orang meninggal. Bisa jadi untuk orang meninggal. Kalau kita bacakan di situ Al-Quran, nah malaikat itu stop dia sebentar, nggak datang. Nggak datang dia. Malaikat penyiksa itu selama kita bacakan Al-Quran di atas kubur itu malaikat nggak datang. Kenapa? Rahman Allah turun. Makanya ada satu amalan rahmat itu terus datang walaupun tak kita baca Al-Quran. Namanya malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu akan terus masuk ke rumah kita kalau di rumah itu tidak ada patung, tidak ada gambar
hewan-hewan B1, B2. Tidak ada B3. Ada B3 nanti. Ada 3 hewan tidak terhormat. 1 anjing, 2 babi, 3 orang tidak sholat. Jadi anggap Itu. Kalau di rumah itu ada orang tidak sholat, itu dia B3. Siapa mengatakan? Bukan saya. Bukan saya. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Ulama sendiri itu dalam kitab Safinatun Najah. Ada 3 hewan tidak terhormat. Anjing, babi, orang tidak sholat. Orang kalau di rumah itu ada orang tidak sholat, malaikat rahmat tidak mau masuk. Apa terjadi? Percekcokan terus terjadi. Keburukan terus terjadi. Piring pecah terus. Kan? Kaca lemari pecah terus. Tamtum. Itu kenapa? Rahmatnya tidak ada. Nggak ada rahmat. Nah itu. Lebih kurang begitu. Oke, nanti lebih ditambahin sama itu. teringat atau istighfar tadi Ustaz. Ya. Jadi istighfar ini dibaca waktunya juga cuma ngerjainnya untuk orang tua tadi. Boleh. Sawiriyas itu boleh itu dibaca. Astagfirullah. Boleh itu istighfarnya baca itu boleh. Itu istighfarnya untuk orang tua ada, untuk guru ada, untuk muslimin musliman ada, untuk diri sendiri ada. Boleh dibaca. Kalau Sayyidul Istighfar itu kapan saja bisa lebih bagusnya di mana kita baca Ustaz? Kalau Nabi mengatakan dalam satu hadisnya tidak mengaitkan dengan waktu, berarti kapan pun boleh. Kalau kita ingin lebih bagus, waktu yang paling bagus itu adalah 1/3 malam. Ada waktu-waktu paling bagus itu 1/3 malam, setelah asar menjelang maghrib. Nah ini waktu bagus ini. Setelah asar menjelang maghrib ini waktu bagus, ini waktu barokah. Setelah maghrib sebelum isya itu waktu barokah. Makanya kita setelah maghrib itu jangan pakai waktu untuk sinetron. Kenapa? Di situ waktunya berkah. Itu kalau mau jadi kita dapat anak soleh, di situ perbanyak doa. Kapan lagi? Setelah subuh. Setelah subuh itu waktu berkah. Sampai kapan? Sampai waktu syuruk. Sampai keluar matahari. Maka kebiasaan para alim ulama, sebelum keluar matahari, dia tidak keluar dari rumah. Dia nggak keluar dari masjid. Dia nggak keluar dari musola. Dia tidak keluar dari kegiatannya. Kapan baru keluar? Kalau sudah matahari sudah terbit, baru dia berkegiatan. Kenapa? Di situ waktunya penuh dengan keberkahan. Berkah sekali. Nah, maka kalau kita ini, nah ini biar umur kita tidak sia-sia. Lagi kalau kita sudah berumur, maka gunakanlah waktu yang spesial itu. Kenapa? Di situ pahalanya berlipat ganda. Nah, biar nggak sia-sia kita ibadah, itu apa? Biar tidak sia-sia umur kita, maka perbanyak ibadah di waktu yang lebih tadi. Nah, biar pahalanya berlipat. Karena kita makin lama kan mati semakin dekat. Gitu. Nah, makin kita lama hidup, mati semakin dekat. Nah, biar pahala kita melipat-lipat, nah, maka ibadah di waktu yang afdal tadi. Ya. Boleh satu lagi. Ya, boleh. Pak. Boleh, Bu. Udah ingat lagi. Ya. Yang sebenarnya sholat duha jam berapa? Sholat duha itu ada 2 istilah. Ada satu syuruk, ada satu duha. Syuruk dengan duha itu ada yang mengatakan tidak beda, sama. Ada yang mengatakan beda. Mana beda? Kalau syuruk itu saat terbit matahari, saat keluar. Kalau kita tengok jam, itu jam 6:38 menit. Itu syuruk. Nah, itu syuruk. Arti syuruk itu terbit matahari. Berarti di situ kita sholat
syuruk 2 rakaat. Sholat duha itu juga sama dengan syuruk juga. Keluar matahari dia udah bisa sholat. Berarti jam 8 udah boleh. Udah ya? boleh sholat, jam 7 udah boleh sholat duha. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Berarti jam 12. Jam 12 masih boleh sholat duha. Jam setengah, pokoknya sampai zawal matahari, sampai tergelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur itu masih boleh sholat duha. Kalau yang mengatakan beda syuruk dengan duha, kalau syuruk itu saat keluar boleh. Sholat sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Oh nanti sholat duha lagi kita. Yang paling bagus sholat duha itu adalah sepenggelah matahari naik, setombak. Kita ukur dari bukit setombak. Kalau apa lebih mudahnya kita tengok pohon kelapa, setinggi ujungnya itulah itu. Kira-kira jam 8. Nah, di situ waktu yang paling bagus untuk sholat duha. Sebenarnya Pak, Ya. macam kata Bapak tadi kan sampai mendapatkan waktu zuhur baru habis. Jadi macam kita lah kan, macam mamak lah, pulang dari Tugu kan belum dapat zuhur. Ya. Nah, kira-kira jam 11 karena pulang lah mama. Ya. Jadi bisa lah mama kerjakan itu duhanya ya. Boleh. Kalau sebelum masuk waktu zuhur masih boleh duha. Oh. Nah, sekarang kan kita kan nggak sampai golek-golek kita nggak pikir itu bisa lagi disembahyang kan? Nah, Boleh. golek lah aku bah, tunggu dulu. Baru pada bisa Pak ya. Boleh masih. Oh, ya. Nah, itu waktunya lama itu. Mana ya? Kalau salat syuruk tadi satu lagi tak ya? Ya. Salat syuruk tadi kan setelah salat subuh. Bukan salat subuh. Setelah terbit. Enggak, dengar dulu. Ya. Setelah salat subuh kita nggak boleh kegiatan yang lain, kita harus dalam ibadah kan? Itu kata Ustaz. Ya. Harus dalam ibadah, baca Al-Quran, berzikir segala macam. Masuklah waktu syuruk baru kita salat syuruk. Kan? Ya, Begitu. ya. Tapi sementara yang duha boleh kita setelah kegiatan Ya. itu. Jadi apa betul yang syuruk tadi kayak gitu Ustaz? Ya. Syuruk itu saya gini, terbit matahari. Karena kita di sini pergunungan, tidak nampak matahari, masih gelap. Kalau kita punya jam digital, nah, di situ ada dituliskan tuh, kan? Misalnya gini, digital falak misalnya. Di sini ada ini subuh tulu. Nah, kalau sini tulu, keluar matahari itu jam 6:11. Itu udah keluar matahari. Nah, berarti syuruknya kalau di sini duhanya itu sama dengan syuruk sudah boleh jam 6:38. Setengah 7. Kalau kita setengah 7 kan masih gelap, agak gelap di sini. Nah, ini bukan siap sholat subuh. Nah, bukan siap sholat subuh. Jadi kalau jam 6 itu masih boleh sholat subuh. Kenapa? Enggak, maksud saya yang saya dengar Ustaz bilang sehabis salat subuh kita nggak boleh harus berzikir, harus mengaji. Ya, ya. Baru kita salat subuh. Ya, keluar dulu matahari. Ya, keluar matahari baru sholat subuh. Maksudnya Ustaz, siap sholat apa subuh kitanya nggak ada kegiatan lain selain mengaji sama apa, apakah bisa kegiatan lain baru sholat subuh? Iya, ini maksud masjidnya. Maksudnya siap sholat subuh itu. Nah, Nggak boleh dulu kita masak, nggak boleh apa-apa. Boleh. Mungkin. Ya sini, tadi syuruk itu ada yang membedakan. Ada gini, ada yang membedakan syuruk dengan duha. Syuruk, duha. Arti syuruk ini berarti sholatnya saat keluar matahari. Itu syuruk. Yang membedakan nih, yang membedakan syuruk itu berarti sholatnya hanya di saat keluar matahari. Jam 6:11. Tapi kalau di sini syuruknya jam 6:38. Nah, yang menyamakan syuruk dengan duha nggak ada beda. Syuruk itu boleh jam 7.
Kenapa? Karena nggak ada beda duha dengan suruh. Pemahaman macam ini begini Ustaz. Ah. Makcik ini yang ditanya kan, kita setelah sholat subuh, Ya. ini kan belum sholat Suruh, subuh. belum. Belum sholat subuh ini, makcik ini mau ada kegiatan yang lain. Aha. Apakah boleh? Oh gitu. Kegiatan yang lain Boleh sebelum dicokkan menunggu nasi. sholat. Itu maksud makcik ini. Jadi gini tadi yang saya sampaikan tadi itu tidak wajib. Siap subuh itu karena waktu afdal, lebih bagusnya kita beribadah, bukan wajib. Oh kita nggak mau ibadah, silahkan. Kita mau masak, mau nyuci, mau apa, silahkan. Nah setelah itu di saat keluar matahari baru kita sholat subuh. Boleh. Ustaz semakin bilang nggak bisa Ustaz katanya. Kalau sudah sholat subuh, nunggu sholat subuh itu harus mengaji, tidak ibadah yang lain. Ya gini dia, kita memahami hadis itu, kita memahami ayat itu pakai ulama, kan? Pakai ulama bukan pakai akal-akalan, ya kan? Apa kata ayat, apa kata hadis? Allah katakan kalau wajib wajib, kalau sunnah sunnah. Kalau sunnah apa sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Beribadah setelah sholat subuh itu sunnah tuh, waktunya berkah, boleh baca Al-Quran, boleh berzikir, boleh berselawat, apapun boleh. Nah, itu dia. Bukan artinya wajib. Oh ini begitu kita setelah zikir sholat subuh, silahkan mau kegiatan apapun silahkan. Karena pekerjaan itu ibadah juga, niat nggak bisa melayani suami, ibadah juga. Ya, begitu. Cuman kita tahu waktu subuh itu kapan. Nah, itu aja ya. Baru kita sholat. Jangan kita sholat kita makan. Tapi ya, ini ada tapinya. Udah jam berapa? Udah jam 6. Tapi sedikit saya sampaikan, kan? Kaitan dengan apa yang disampaikan Ibu tadi mungkin begini pemahamannya. Tidak boleh kita berkegiatan apapun selain ibadah. Begini pemahamannya. Kemungkinan begini. Kata para ulama, kalau kita itu banyak meninggalkan sholat, dulu-dulunya kita banyak meninggalkan sholat. Nah, zuhur ndak sholat, isya ndak sholat, sengaja kita tinggalkan, ya kan? Sengaja kita tinggalkan, lalai kerja, lalai ini, lalai itu, ya kan? Nah, sekarang udah tahu kita hukum mengqadha sholat itu apa? Wajib. Hukum mengqadha sholat itu wajib. Nah, maka tidak boleh apapun kita kerjakan selain mengqadha sholat. Tidak boleh dikerjakan sholat sunnah, itulah ya. Setelah sholat subuh, kalau kita punya sholat banyak tinggal, setelah sholat subuh itu tidak boleh apapun dikerjakan selain sholat qadha. Mungkin itu maksudnya. Termasuk pekerjaan sunnah. Harap melakukan pekerjaan selain sembahyang selain sholat qadha. Selain melayani suami, melayani suami kan wajib. Melayani suami silahkan boleh. Tuh. Cari nafkah boleh. Selain itu tidak boleh dilakukan kalau sholat qadha kita belum selesai. Mungkin maksudnya itu tadi. Itu maksudnya tadi mungkin. Tapi nggak dijelaskan itunya. Tanya lagi Pak. Ya boleh. Kata Bapak tadi harus mengkodok, kita harus di subuh. Tidak mesti. 24 jam boleh. 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 On time dia. 24 jam boleh. Iya. Misal di waktu isya kita qadha sholat subuh boleh. Di waktu subuh kita qadha sholat isya boleh. 24 jam sholat apapun boleh diqadha. Dikodok. Tidak ada waktu dia. On time 24 jam. Suruh tadi yang dibilang pahalanya seperti haji dan umrah ya. Itu sholat suruh. Dapat pahala haji. Haji dan umrah.
lebih banyak ada dengan kalau siapa Isa di kodo, maghrib di kodo. Nggak gitu. Nggak begitu. Maksudnya ada tambahannya. Maksudnya tambahannya nggak mesti begitu. Subuh pun boleh di situ, zuhur pun boleh di situ, semua sholat boleh. Waktunya nggak tertentu. 24 jam boleh. Tapi niatnya mau kodo. Niatnya sebut qadha. Ya. Mana tunggu udah cukup. Karena ibu-ibu dah cukup ya. Dah malam. Makasih banyak Ustaz. Ya, kita tutup dulu. Bukan lagi Pak. Mana? Nak buka lagi, insya-Allah. Kalau ada umur panjang, Hari Jumat ini kemana kita deh? Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kalau ada mungkin seperti di awal kata tadi kita sampaikan undangan mendadak. Undangan mendadak, ya kan? Saya pun lagi santai-santai tadi menikmati alam datang lucu, kan? Tunggu lagi pening kepala, mau kemana hari ini? Ya kemana pun saya bilang. Nah, ini ada jalur mendadak. Di mana jalur mendadak? Oh di rumah, oke saya bilang. Demikian aja kan? Insya Allah. Nah, jadi maklum saja. Mungkin apa yang saya sampaikan ada lebih kurang, ya kan? Mungkin ada yang belum paham, masih boleh ditanyakan pada ustadz yang lain. Nah, mungkin ada kekeliruan yang belum bisa dipahami, masih bisa ditanyakan. Kalau itu keliru, sampaikan sama saya biar keliru tidak berlanjut. Ya. Nah, oleh karena itu atas kekhilafan saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabong. Ibu-ibu cuma depan di rumah. Kami. Kami sudah angkatan siap membacakannya. Saya bilang istri si Ade itu Jumat di rumahnya, bilangnya Aku nanti bilang lagi ya. Ke rumahnya aja. Yang ini aja, siapa si Ade. Obat tidur habis. Namanya itu apa? Mutiara apanya? Biar mamanya. Untuk anak. Penutup kita. Tutup Bapak Gija. Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan pada kita. Telah kita baca beberapa suci Allah Al-Quran di ruangan ini. Semoga menjadi rahmat bagi kita, bagi khususnya bagi kami keluarga, dan dapat sapaan nanti dari Rasul kita Muhammad SAW. Dan berkat beliau lah kita terbina dan terberi petunjuk sehingga bisa berkumpul seperti ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada anggota Wiri Yasin, khususnya para kaum ibu-ibu, dan juga para ustadz kita yang sudah bersusah payah memberi tausiah kepada kita. Sebenarnya yang susahnya bukan memberi tausiahnya, belajar untuk menggapai ilmu itu
begitu susah kami mendapatkan sampai ke tidur. Ya. Jadi kalau murid tausiah itu gampang bagi kami, insya Allah gampang. Tapi untuk menggapai ilmu itu sangat sulit bagi kami. Moga-moga segala tausiah, segala ilmu yang telah disampaikan oleh beliau menjadi manfaat bagi kita semua. Dan kami sekeluarga mengucap terima kasih banyak dan meminta maaf atas segala kekurangan di atas kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari ibu-ibu anggota Wirid Yasin sungguh meminta terima kasih banyak yang telah dilantunkan Bapak Guru kami ini kepada kami pelajaran. Semoga pelajaran yang diberi Bapak itu dapatlah kami nikmati dan kami manfaatkan nanti untuk di akhirat hayat kami. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak yang mengadakan kami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه